Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel YouTube saya, Isti Widianti. Kali ini kita akan membahas anggaran perusahaan ya, di materi yang kelima, yaitu teknik anggaran tenaga kerja langsung. Ya, mudah-mudahan kalian semua masih semangat dan tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan. Jadi kita mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai saja untuk pembahasan teknik anggaran tenaga kerja langsung. Nah, berkali-kali saya sampaikan bahwa di dalam anggaran perusahaan itu ada kegiatan operasional perusahaan yang memang harus dilakukan step by step. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa langkah pertama atau step pertama dalam kegiatan operasional perusahaan itu adalah bagaimana kita akan meramalkan penjualan. Setelah meramal penjualan baru kita bisa membuat anggaran penjualan gitu ya. Selanjutnya dari anggaran penjualan itu nanti bertahap ke anggaran produksi, ke anggaran bahan baku, dan step selanjutnya adalah menghitung anggaran tenaga kerja langsung. Selanjutnya adalah menghitung anggaran BOP-nya. Oke. Untuk definisi anggaran tenaga kerja langsung secara umum ini adalah sebuah perencanaan ya secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan pada tenaga kerja langsung untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Ini berarti terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan ya pada periode tertentu di masa yang akan datang, boleh tahun atau periode-periode yang lainnya. Nah, ada jenis tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja langsung atau biaya variabelnya dan tenaga kerja tidak langsung atau biaya semi variabel. Nah, kalau tenaga kerja langsung ini adalah tenaga kerja yang bekerja langsung mengolah produk atau bisa dikatakan langsung berhubungan dengan proses produksi. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau seandainya ada yang perusahaan memproduksi kursi rotan, maka yang disebut tenaga kerja langsung itu siapanya? Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja langsung ini adalah tukang potong rotannya gitu ya, tukang rakit kursi rotan, tukang cat ya, tukang melamin, terus tukang potong dan lain sebagainya gitu ya, dan karyawan-karyawan yang terlibat secara langsung dalam pembuatan kursi tersebut. Itulah yang nantinya akan mendapatkan biaya variabel atau tenaga kerja langsungnya gitu ya. Nah, upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung disebut biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja atau karyawan yang tidak terlibat secara langsung di dalam pembuatan produk ini akan dicatat dalam biaya tenaga kerja yang tidak langsung gitu ya. Jadi digolongkan sebagai biaya overhead pabrik. Ini masuk kepada tenaga kerja tidak langsung, biaya variabelnya ya. Nah, anggaran biaya tenaga kerja langsung ini meliputi apa saja sih? Ada taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan ya untuk memproduksi barang yang akan direncanakan dalam anggaran produksi. Nah, kalau untuk sumber data penyusunan anggaran biaya tenaga langsung itu ada apa? Ada anggaran produksi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Terus ada standar tenaga kerja langsungnya begitu. Oke. Selanjutnya di sini kita akan bicara tentang fungsi anggaran tenaga kerja langsung. Untuk apa sih tenaga kerja langsung dibuat begitu ya. Jadi kita berharap bahwa dengan kita sudah merancang anggaran tenaga kerja langsung, maka penggunaan tenaga kerja ini lebih efisien, lebih tertata begitu. Terus yang kedua, biaya tenaga kerjanya dapat direncanakan dan diatur secara efisien karena sudah tahu sebelumnya begitu ya. Terus jadi anggaran tenaga kerja langsung ini juga masuk kepada perhitungan harga pokok barang. Jadi berapa biaya yang sudah dikeluarkan itu nanti akan menentukan harga pokok barang ini. Jadi kalau sudah ada biaya-biaya yang dikeluarkan itu sudah ada acuannya begitu, maka harga pokok barangnya itu dapat dihitung secara cepat dan cepat begitu. Terus selanjutnya adalah bahwa fungsi anggaran tenaga kerja langsung itu sebagai alat pengendali tenaga kerja langsung.
pendekatan anggaran tenaga kerja langsung itu kita harus tahu ya, sudah bisa memperkirakan standar jam tenaga kerja langsung. Nah, standar kerja langsung itu meliputi DLH atau direct labor hour-nya ya, jam kerja langsung, yang namanya jam kerja langsung. Jadi sudah bisa memperkirakan standar jam tenaga kerja langsungnya. Terus yang kedua itu adalah memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung atau DLC-nya, direct labor cost-nya. Nah, yang ketiga membuat daftar tenaga kerja. Jadi kita nanti akan membuat manning table. Manning table ini adalah daftar tenaga kerja menurut kebutuhan jumlah tenaga kerja langsung di setiap pusat tanggung jawab. Nanti kalau untuk bagaimana penentuan DLH dan DLC-nya kita akan bahas ya dengan ini penentuan DLH-nya. Ada beberapa penentuan DLH ini memang lumayan komit ya, lumayan nanti ada sedikit contoh yang akan saya berikan. Jadi penentuan DLH ini harus memperhatikan studi gerak dalam waktu. Jadi waktu yang diperlukan berapa untuk membuat satu unit begitu. Ada biaya standar yang dikeluarkan, terus ada estimasi perkiraan langsung dari supervisornya. Supervisor itu mempunyai satu pemahaman yang lebih daripada para pegawai itu, jadi bisa menentukan penentuan DLH ini ya, ada estimasi langsung dari supervisornya. Terus yang keempat adalah estimasi dengan data statistik. Jadi data statistik ini dari mana? Dari data-data yang ada di perusahaan begitu, data-data sebelumnya. Untuk laporan keuangan dan lain sebagainya itu memang diperlukan dalam penentuan DLH ini ya. Nah, sumber data dan formula anggaran tenaga kerja langsung ini ada anggaran produksi dan standar tenaga kerja langsung DLH sama DLC ya. Nah, formulanya apa? Formulanya ini adalah pemakaian jam kerja tenaga langsung itu dapat dari jumlah yang diproduksi kali DLH begitu ya. DLH ini adalah satuan waktu gitu ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, untuk menyelesaikan satu produk itu diperlukan berapa jumlah waktunya begitu. Jadi biaya TKL ini pemakaian jam TKL kali DLC-nya. DLC ini adalah untuk biaya yang dikeluarkan atau biaya tenaga kerja langsung. Nah, bentuk anggaran tenaga kerja langsung ini ada anggaran jam tenaga kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Ini nanti saya akan memberikan beberapa contoh ya, bagaimana kita bisa membuat ya anggaran tenaga kerja langsung. Ya, ini contoh kasusnya. Silakan untuk mahasiswa semester 5 bisa dibuka di halaman 67 ya. Ya, di modul praktikum anggaran tahun 2020. Nah, contoh kasusnya. Apabila untuk membuat satu unit brownies harus melalui dua bagian. Ya, ada bagian 1 dan bagian 2, katakan seperti itu. Nah, manajer berasumsi bahwa DLH-nya itu ini dari UD Amanda ya, bagian 1 itu sebesar 0,6 DLH dan bagian 2 sebesar 0,4 DLH. DLH ini adalah satuan waktunya ya. Nanti saya akan berikan contoh penentuan DLH di sini. Nah, asumsi selanjutnya adalah DLC per DLH untuk daerah Tegal bagian 1 itu 12.000. Jadi tarif upahnya ini ya, DLC tarif upahnya itu kira-kira adalah untuk daerah Tegal di bagian satunya itu adalah 15.000 dan per DLH, dan bagian 2 10.000. Nah, untuk daerah Brebes bagian 1 12.000 dan bagian 2 8.000. Nah, berdasarkan anggaran produksi UD Amanda tahun 2018 sudah ada ya data di materi sebelumnya ini. Jadi kita ambil data dari sana untuk melanjutkan praktikum anggaran ini. Nih, diberikan contoh ya untuk satuan waktu
waktu dalam menyelesaikan untuk produk atau DLH. Cara penentuannya bagaimana begitu? Ini contohnya, dalam membuat sebuah baju satu produk begitu, itu dibutuhkan waktu berapa menit untuk menyelesaikannya, begitu intinya ya. Nah, dalam membuat sebuah baju itu kan ada beberapa hal yang harus dikerjakan. Contohnya adalah ada bagian memotong, menjahit sampai kepada packing. Nah, contohnya untuk kegiatan memotong ini membutuhkan waktu 10 menit. Terus jahit waktunya 20 menit, packingnya ya menit, jadi di total ada 35 menit begitu ya. Terus nanti di sini kita akan menentukan DLH-nya berapa nih, tadi kan 0,6, itu DLH itu manfaatnya adalah 1 begitu ya. Nah, ini tinggal dibagi saja, 10 dibagi 35, 20 dibagi 35, packing dibagi 5 dibagi 35, jumlahnya ini dari total 1. Nah, begitu. Jadi contoh dalam menentukan waktu dalam menyelesaikan satu produk gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi untuk membuat atau menyelesaikan kasus yang ada di sini, yaitu kita akan menentukan ya, membuat anggaran tenaga kerja langsung dan anggaran jam tenaga kerja langsung ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat mining table-nya. Selanjutnya nanti melengkapi data anggaran produksi DLH sama DRC dan memformulasikan anggaran PTKR-nya. Nah, oke, ini adalah anggaran biaya tenaga langsung. Caranya bagaimana? Oke, kita buat mining table seperti ini. Terus kita sudah ada contoh di video-video saya sebelumnya ya. Kita gunakan data di video saya sebelumnya. Jadi ada anggaran produksinya itu, kalau masih prodi akuntansi silahkan nanti bisa dibuka ya di halaman 26. Itu datanya ada anggaran produksi, jadi nilainya dari situ. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita coba satu persatu. Jadi sini sudah ada anggaran produksi, terus DLH per unitnya sudah ada ya, di sini sudah ada. Ya, kita tuliskan saja. Terus selanjutnya kita jumlah DLH-nya. Caranya adalah dengan mengkalikan anggaran produksi dikali DLH per unitnya. Ya, 1566 dikali 0,6 hasilnya adalah 939,60. Terus untuk di sini 15.000 itu sudah ada data DRC per DLH-nya. Untuk bagian 1 ya, untuk wilayah Tegal sudah ada gitu. Terus nanti tinggal dikalikan saja, jadi jumlah DLH 939 dikali DRC per DLH 15.000 jumlahnya ini begitu ya. Untuk selanjutnya juga langkahnya sama dan jumlah. Terus anggaran produksi untuk Brebes ya sama ya, seperti yang sudah kita lakukan untuk wilayah Tegal. Jadi anggaran produksi sini datanya ada di bab 3 ya, anggaran produksi halaman 26. Nah, dikalikan DLH per unit, hasilnya ini dikalikan DLC per DLH, tentukan seperti itu. Nah, sudah ketemu ya bahwa di sini total untuk wilayah Tegalnya jumlah DLH-nya adalah 5.000 sekian, jumlah DLC-nya 69. Di Brebes 8 di Brebes ini ya, totalnya 879, jumlah DLC-nya 9 juta sekian, total dari DLC-nya adalah 78 sekian. Nah, selanjutnya kita membuat langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah memetakan ya DLH untuk masing-masing daerah, bagian dan periode. Anggaran jam tenaga kerja langsung, jadi kita tentukan ini data sudah ada. Data ini adalah data dari atas jumlah DLH.
Jadi nanti kalian lebih paham. Untuk yang kurang paham seperti biasa, ada yang japri, ibu mau tanya ini, silahkan saya jawab, atau mungkin di grup silahkan, atau di apa namanya ini di YouTube juga silahkan, nggak apa ya. Yang penting adalah kalian mencoba dulu dengan praktek. Nanti kalau ada yang tidak tahu, tinggal ditanyakan saja. Oke, terima kasih. Sudah selesai ya untuk pembahasan teknik anggaran tenaga kerja langsung. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan saya